Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman robotika angkatan 20 sama 21. Nah, puasanya masih semangat ya? Semangat. Oke, masih semangat. Nah, pelatihan dari ini pelatihan elektrikal. Nah, di robotika itu khususnya elektrikal itu biasanya orang kalau di lomba-lomba di robotika yang megang mekanikalnya. Bentar. Nah, mungkin tak sharing pengalamanku. Kemarin aku di KRTI yang 2019 itu aku ikut di divisi Vitol. Nah, itu tuh aku megang yang bagian elektrikal juga. Ini yang anak TE siapa? Teknik Elektro. Saya Mas. Cuma satu orang atau dua orang, yang lainnya Informatika. oh, informatika. Manajemennya. Nah, tak share screen ya. Oke. Nah, yang ini udah kelihatan belum? Sudah. Belum? Sudah. Udah. Oke. Sorry aku nggak ngidupin apa namanya record wajah ya, soalnya apa namanya itu agak nggak nge-lag kalau plus record wajah itu, soalnya sinyalnya agak buruk di sini. Nah, mungkin di awal aku mau jelasin bagian elektrikal yang ada di robot. Nah, khususnya itu di bagian pesawat ya. Nah, kira-kira dari teman-teman semua ada yang udah nerbangin pesawat remote control nggak? Terserah lah apa namanya, pesawat mungkin kapal, atau mungkin apa namanya itu mobil-mobilan. Nah, Paling mobil-mobilan. mobil-mobilan, mobil yang apa namanya, yang udah remote-nya itu apa masih remote-nya nyambung sama kabel, nanti apa namanya remote ngikutin mobilnya itu orangnya. Dua-duanya udah pernah. Dua-duanya udah pernah. Oh, sama berarti. Waktu kecil habisnya. Atau kecil ya. Nah, mungkin di sini apa namanya, ini tak kosongin. Nah, ini komponen elektro di lomba KRTI. Nah, kemarin udah dijelasin sama Mas Randy sama tentang lomba KRTI. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang kemarin daftar KRTI? Kan yang bisa lah. Kan KRTI itu sekitar lombanya itu di bulan Januari, Februari, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, di bulan Oktober. Nah, tapi kan kita kan bukan bangun candi lah kalau membuat sesuatu itu, nggak hanya semalam itu jadi.
Nah, jadinya persiapan ya harus jauh-jauh hari. Siapa yang slow mau belajar tentang lomba KRTI, khususnya itu UEV. Nah, nanti bisa menghubungi Mas Randy ya. Nah, selanjutnya di kira-kira apa namanya komponen yang ada di pesawat itu kira-kira apa? Setahu kalian lah, yang di RC pesawat. Baterai jelas, terus motornya jelas, terus drivernya itu juga, nah, terus sama servo, nah servo juga jelas. Nah, Kalau mikrokontrol itu microcontroller, nah itu juga microcontroller. Nah, ini aku mau nunjukin gambar ke kalian. Nah, kelihatan nggak? Kayaknya aku punya yang aslinya kan. Nah, nah mungkin kalian udah pernah lihat yang kayak ini belum? Udah pernah lihat komponen-komponen kayak gini belum? pernah sih Mas di Google. Nah, di Google. Nah, itu di sini robotika punya semua. Nah, ini yang apa namanya untuk persiapan KRT ya kayak gini semua. Nah, ini itu ada motor ini namanya motor brushless. Ini kayak merubah apa namanya si tegangan DC-nya ini menjadi si motornya ini kan ada 3 kabel. Nah 3 kabel ini umpamakan kayak 3 pas. Nya itu ESC-nya itu merubah si DC-nya itu agar menjadi 3 pas untuk nyambungin di motor brushless-nya ini. Nah, kemudian untuk elektrikal si ini yang kira-kira yang gerakin sayapnya itu apa kira-kira? Servo mungkin. Nah, ini servo udah jelas ya di sini ya. Yang gerakin sayapnya itu servonya ini. Nah, jadinya tuh kalau di pesawat itu ada aileron, ada radar, tergantung pesawatnya sih. Itu pesawat jenis apa. Terus power module. Nah, mungkin kalian akan lebih jelas kalau seumpamanya besok kalian yang mau ikut lomba KRTI akan megang kayak gini ya. Nah, power module. Terus power module ini fungsinya itu kayak step down. Nah, dan di power module ini itu ada sensor arus. Nah, ini kan Arduino pilotnya itu kan pakai, kalau Arduino pilot tuh kalau nggak salah tuh pakainya masih Atmega, tapi Atmeganya itu aku lupa Atmega yang seri berapa. Nah, biasanya kan kalau microcontroller itu kan inputnya itu di 5 volt. Nah, terus si power module ini fungsinya tuh kayak regulator step down ini untuk menyuplai sebagai perantara dari baterai kan. Kalau baterai itu ini kan baterai 2 sel. Nah, 2 sel itu sekitar 7,5 volt.
Nah, jadinya tuh dari 7,5 volt itu diturunkan menjadi 5 volt, terus ke sini, ke redu pilotnya ini 5 volt. Nah, kemudian selanjutnya itu komponen elektronik lainnya itu adalah GPS. Ini kalian udah nggak familiar, udah nggak bingung lagi sih dengan fungsi GPS itu apa? Nah, sekarang tak tanya, di sini ada yang masih bingung gunain map nggak? Soalnya kan apa namanya, aku pernah sih temenku itu udah punya HP tapi masih bingung gunain map. Nah, map kan aslinya tuh si apa namanya, si HP kita itu tuh bisa pakai map karena kita tuh ngidupin si GPS-nya itu. Nah, jadi GPS-nya itu untuk mengetahui titik koordinat si pesawatnya itu di mana sih gitu. Nah, terus telemetri. Nah, telemetri ini fungsinya itu tuh sebagai penghubung antara si pesawatnya ini dengan laptop. Jadinya tuh kita tuh memonitoring kayak si pesawatnya itu miring apa, nungkik apa-apa itu dia di laptopnya ini. Nah, di laptop ini. Jadi ini ada receiver. Jadi telemetrinya itu bisa menjadi receiver dan transceiver. Receiver dan transmitter. Nah, kemudian remote control. Kalau remote control sih di robotika udah ada sekitar 3 ya remote control kayak gini tuh. Nah, ya fungsinya ya buat apa namanya, buat ngontrol dari si user, dari penggunanya itu. Nah, terus receiver. Nah, receiver itu gunanya tuh kayak apa ya, gampangnya tuh. Jadi di sini tuh kayak si remote control. Nah, itu tuh nanti bisa komunikasi dengan si apa namanya, di ardu pilotnya ini atau pesawatnya ini melalui si receiver tersebut. Nah, Kayak penerima itu nyatu ya, perintah dari remote controlnya gitu Pak. yo. Nah, ini kan receivernya kan ada itu, kalau FlashSky In6 itu channelnya itu pinnya itu ada 7. Nah, tapi yang digunakan itu 6. Karena yang satu itu kayak buat anu itu loh, apa namanya? Katakanlah buat binding. Nah, binding itu kan remote yang ini belum dibinding dengan receiver yang ini. Nah, fungsi si pin binding ini untuk nyambungin si remote dengan receiver agar apa namanya, kayak frekuensinya itu disamakan loh, gampangnya itu. Mungkin kalau kalian udah pernah pakai HT, nah itu frekuensinya disamakan itu. Nah, terus kalau adu pilot kayak gini, robotika udah punya satu sih, ya betul, punya dua. Yang satu kemarin tenggelam, tapi apa namanya, alhamdulillah masih bisa digunakan. Nah, terus satu lagi, kalian pernah dengar kata Pixhop nggak? Belum pernah kayaknya Kak. Belum Mas. Nah, Pixhop ini kayak
si apa namanya si Arduino pilotnya ini. Nah, tapi Arduino pilot kan masih menggunakan Atmega ya. Nah, tapi apa namanya mikrokontrolernya masih menggunakan Atmega atau IC-nya masih Atmega. Nah, kalau ini tuh menggunakan STM32F4 kalau salah, seri F4. Kalian pernah dengar STM32 belum? Belum. Belum juga. Belum. Aduh, ini Masih STM32 itu kayak gini. STM32. Tuh. Sama kayak Arduino. Tapi itu apa namanya? Ini loh, kalau dilihat tuh cek tak buka dulu. Nah, kalau kita lihat sekilas si apa namanya kaki-kakinya ini lebih banyak STM32 meskipun kan ini kecil apa namanya bentuknya STM32 nya kecil kayak Arduino Uno Arduino Nano. Nah tapi dari segi pin itu lebih banyak sama ininya. Kalau di Arduino sih, di Arduino Nano itu tuh pin RxTx. Tahu RxTx enggak buat apa? Buat komunikasi kan. Nah, komunikasi serial lah. Nah, komunikasi serial RxTx ini kan ada berapa RxTx-nya? Ada 3 kalau nggak salah. Nah ini TXRX. Nah kemudian ini TXRX. Nah kemudian ini TXRX. Oh ada 4 malahan. Nah aku saranin sama teman-teman sih kalau mau buat apa namanya project yang membutuhkan port atau pin yang banyak itu pakainya STM32 aja. Soalnya tuh dilihat dari segi harganya, nah kayaknya masih murah. Harganya sama Arduino Nano tuh kayaknya nggak jauh beda sih. Ini kan 49.000 ya. Kalau Arduino Nano kayaknya cuma berapa? 35 berapa ya? Tapi lah dari segi apa namanya memorinya, dari segi kecepatan bacanya itu lebih bagus yang ini. Ini bisa di overclock loh ini. Serius. Ini kalau nggak percaya saya tak Arduino. Saya agak apa namanya agak lemot. Why? Wah, lama ini. Nah. Nih kalau STM32 tuh nah ini bisa diatur sih kecepatannya. Nah ini bisa di overclock juga, jadinya nggak hanya menjadi 128 MHz. Kalau Arduino tuh anu ya apa namanya memorinya kilobyte ya kayaknya ya, kalau salah lupa juga. Tapi kalau si STM kan ini kenceng, ini bisa 128 MHz. Nah bisa di overclock juga.
Ini. Terus tak sharing tentang ini udah ya. Nah, terus aku mau sharing tentang besok tadi. Nah, kalau ini untuk di quadcopter atau drone. Nah, untuk robotika sendiri, drone ini udah punya dua, yang satu tuh quadcopter, yang satu hexa. Nah, yang kuat itu komponennya itu udah lengkap semua sih yang kuat, cuman hexa masih kurang. Nah, terus, nah kalau tadi kan ISC ya. Nah, ISC itu fungsinya itu kayak pembagi ya, pembagi tegangan dan arus untuk si motornya ini. Nah, ESC itu ada beberapa tipe ESC. Yang pertama tuh ESC kayak gini. Nah, ini kan satu ESC bisa digunakan untuk 4 motor. Nah, ini merupakan ESC yang model baru sih. Nah, kemudian yang ESC yang lain, yang satunya itu kayak ini. Satu ESC untuk satu motor. Kemudian kira-kira dari gambar ini kalian bisa buat skematiknya nggak? Skematik diagram bloknya. Mungkin kalau yang anak TE udah tahu diagram blok ya? Diagram blok kayak gimana? Nah. Diagram blok sistem. Kayak Nah, mungkin ini tuh ini guna sekali sih. Kalau kalian bisa baca komponen kayak gini, terus kalian buat di diagram blok sistemnya, itu biasanya itu di di TA kalian itu besok pasti akan ada akan kalian tancapkan diagram blok. Blok diagram. Nah, kalau diagram blok itu kayak gini, mana tuh? Nah, ini tak ambil dari contoh ini adalah diagram blok sistem. Nah, diagram blok sistem itu kayak dari komponen-komponen tersebut nanti tuh maksudnya disambungin. Nah, dibuat kotak-kotak kayak gini, terus dinamakan di kotak itu komponennya apa. Nah, terus itu tuh nanti outputnya ke komponen yang lain itu dibuat garis-garis kayak gini. Nah, itu namanya diagram blok. Nah, untuk menjelaskan
gimana sih kerjanya dari si komponen-komponen tersebut atau sistem tersebut nanti kerjanya gimana. Nah, tuh. Nah, terus tak lanjutin yang ini tadi. Nah, sekarang tak tanya ke kalian, kira-kira si microcontrollernya, si PICSOC atau si ArduPilot ini apa namanya, cara ngoperasiinnya di coding kayak Arduino apa cuman apa namanya kayak udah ada menu-menunya terus tinggal ngeklik gitu, tahu nggak? Kayaknya tinggal menu-menunya. Nah, Mungkin. nah itu betul sih. Nah jadinya kalau di mungkin gini ya, untuk khusus di KRTI, untuk di divisi Racing Plan, divisi Civic Wing sama divisi Vitol, nah itu tuh besok pakainya ini Pixel. Nah jadinya tuh mungkin kalian yang ya nggak trauma dengan pemrograman C++, pusing dengan pemrograman C++, tapi mau buat adalah buat pesawat yang bisa otonomus, yaitu tinggal ngeklik-ngeklik. Nah, dengan gampang itu bisa digunakan ini aja, PICSOC ini aja. Jadinya tuh gini, si PICSOC-nya itu nanti ngontrolnya itu pakainya ini apa ya, mission planner. Nah, aplikasinya kayak gini. Mission Planner ini laptopku nggak install Mission Planner karena apa namanya, nggak bisa OS-nya, harus Windows ini. Nah, jadinya tuh gini gampangnya tuh. Kita di titik ini ya, titik 1. Nah, kita di base atau home. Nah, kita mau ke titik 1. Nah, kita tinggal geser pointernya aja ke titik 1. Nah, terus ke titik 2. Kalau mau ke titik 2 kan muter loh ini. Nah, ini diputerin aja, tinggal ini nyetingnya di sini di bawah ini mau kecepatannya berapa itu. Ini tanpa coding. Nah, bahagialah kalian. Ya, Nah, memudahkan gitu. bahagialah kalian nggak suka coding dengan alat seperti ini. Boleh kayaknya. Ini tuh kalau apa namanya dibuat TA bisa loh ini. Dibuatnya gimana? TA apa maksudnya? Ya kan kalian semuanya punya mau TA. Nah, TA-nya itu tentang kayak pesawat, kayak quadcopter. Nah, kan kalau otonomus kan harus ada kontrolnya lah. Nah, ini tuh kalian buat kontrolernya si ini tuh. Nah, tapi ya kalian harus dianalisis. Maksudnya tuh kayak pergerakan si wahana pesawatnya itu, terus roll pitch yaw-nya. Nah, itu bisa diambil dari aplikasi tersebut karena udah tersambung dengan si Ardu pilotnya. Nah, mungkin ini untuk yang suka jurnal. Nah, tak kasih link download jurnal bagus itu. Biasanya kalian download di mana? Kalau jurnal makalah itu, Google Scholar ya paling. Iya, paling di situ kan. Nah, di sini tuh bagus ini. Namanya core.is.uk. Tapi bahasa Inggris sih.
Ini serius bagus ini. Adalah kita cari hexacopter. Nah, aku biasanya kalau cari-cari di sini. Itu tentang robotik doang atau Enggak, ini tuh macam-macam? macam-macam di sini. Jadinya itu punyanya tahu UK enggak? UK tulisannya. Itu kode negara mana? Inggris. Ukraina ya? Nah, Inggris. kirain Ukraina. Eh, United Kingdom. Oke ya, jadi oke ya. Nah, contohnya kayak gini. Banyak sih kayak gini tuh. Nah, mungkin kalau besok kalau mau TA ya cari referensi di sini aja. Tapi ya kalau cari referensi bahasa Indonesia itu jangan harap dapat yang bagus. Cari referensi yang berbahasa Inggris itu bagus-bagus. Tapi kebanyakan sih orang-orang sih pakai bahasa Indonesia sih biar mudah itu. Aku pun juga gitu. Males translate soalnya. Nah, ini bagus. Jadinya tuh diperlihatkan perhitungannya kayak gini nih. Mungkin kalian bisa lihat sendiri sih di jurnal apa namanya di core.id.uk. Nah, terus lanjut ya. Nah, ini cek sih. Ini nanti tak kasih beberapa link. Nah, ini tuh sama kalian mau join grup terkait dengan drone terkini. Nah, itu ini masuk elektrikal juga masuk di sini tuh. Nah, jadi pembahasan drone di Indonesia itu anak-anak KRTI pada masuknya di sini. Nanti tak kirim aja linknya. Nah, bentar saya tak buka Telegram. Kalian bisa join aja di sini, nggak dipungut biaya sih joinnya di sini. Nah, ini diskusi drone Indonesia. Mungkin kalian mau apa namanya suka dengan drone, ini ada kok yang pemula juga banyak. Nah, aku masuk di sini tuh kalau pas lagi bingung ya tanya, kalau enggak ya cuma nyimak di sini tuh. Ya kayak penghuni grup biasa itulah. Nah, ini tak kirim ke situ kalian. Nah, ini pembahasannya seputar si drone-nya ini sih. Nah, ini pengantar apa namanya komponen-komponen elektrikal di apa namanya di komponen elektrikal yang digunakan di KRTI itu sih sebenarnya masih banyak untuk yang di divisi apa namanya divisi yang satunya itu kan ada KRTI, ada Racing Plan, ada fixed wing. Nah, untuk divisi fixed wing, nah itu masih banyak. Itu fixed wing itu cuma ditambahin kamera sih, jadi itu fixed wing itu. Nah, terus sekarang gini, nah kan
eh, kalau elektronika tuh kalau semuanya nggak pegang alatnya itu tuh pasti apa namanya bingung lah itu mau colok di mana, solder juga mungkin kalian nggak ada gitu. Nah, gimana kalau di elektronika ini eh, kita sembari belajar apa namanya buat eh, rangkaian elektronik gimana? Boleh sih Kak. Boleh. Nah, Ya, ayo, jadinya ayo. tuh gini. Nah, soalnya kita kan mau simulasi. Nah, simulasi itu tuh kayak kurang apa namanya? Kurang ngena itu loh kalau di elektronik itu. Di elektrikal ya ya bagusnya itu ya langsung. Nah, tapi untuk alternatif kita belajar, nah kita tuh kayak buat desain. Gimana sih kita buat skematik, buat apa namanya, buat desain PCB, terus komponen peletakan komponen gitu. Nah, Boleh eh, gitu. boleh ya. Tapi pakai pakai aplikasi apaan? Nah, kelihatan belum? Nah, ini ini tuh kayak katakanlah apa namanya? Kelihatan nggak yang tak apa namanya? Nah, Kelihatan Mas. ini tuh namanya tuh nah ini STM32 yang ini. Cek. Nah, STM32 tuh ini nah ini tuh aku jadiin sebagai apa namanya flight control untuk si hexacopter. Nah, ini kan masih kayak gini apa namanya? Masih kayak yo ya apa ya sambung-sambungan. Nah, tapi ini udah berfungsi semuanya. Nah, tinggal gimana sih kita tuh bisa membuat alat yang mungkin seramping mungkin, tapi fungsinya tuh sama kayak si ini tuh, kayak si Ardu pilotnya, kayak si Pixhawk-nya ini. Nah, nah Pixhawk kan ini kelihatan kecil ya. Nah, tapi tuh di sini tuh cuman seperti ini apa namanya cuman seperti kayak gini tapi udah di-embedkan si microcontrollernya si sensor-sensornya itu udah jadi satu board jadinya tuh enak. Nah asalkan kalian tahu kalau harga Pixhawk-nya ini kemarin tuh kalau nggak salah beli yang ori itu sekitar 1 juta nggak ori banget sih itu di tengah-tengah kualitas tengah-tengah itu harganya 1.850.000 kualitas tengah-tengah. Untuk kualitas yang bawah Pixhawk-nya itu harganya 1.250.000 kalau nggak salah dulu tuh. Mungkin sekarang turun ya mungkin. Tapi untuk versi yang terbaru itu naik terus, diupdate terus gitu loh. Kayak prosesor kan update terus apa namanya versinya. Nah, sembari kita belajar nah ini yang anak TI sih nggak diajarin sih kayaknya anak TI diajarin anu nggak buat desain PCB itu nggak buat desain itu nggak ya. Nah beruntunglah kalian yang anak TI kalau masuk robotika kalian bisa gimana caranya buat desain PCB ya itu nah tak ini buat
pengantar dulu ya untuk desain PCB-nya. Nah, ini aku nyoba desain dengan apa namanya? Desain membuat Arduino. Nah, kalian tuh kalau udah bisa apa namanya? Desain PCB, terus tahu tata letaknya, tahu fungsi pin di Atmega 328 atau yang digunakan di Arduino ini. Nah, kalian tuh bisa membuat Arduino sendiri. Nah, untuk ya kan baru skematiknya. Nah, terus kalau untuk yang udah di apa namanya, udah di print ya. Nah, kalian nanti hasilnya tuh kayak gini. Nah, katakanlah kalian tuh wah, bisa lah buat Arduino sendiri. Kalian kasih apa namanya? Kalau udah bisa tuh brand sendiri bukan Arduino. Tapi ya ngodingnya tetap pakai Arduino IDE. Tapi kan boardnya itu kayak buatan kalian lah. Bangga bisa buat apa namanya microcontroller. Siapa ini? Angga bisa buat microcontroller lah. Aminin dulu aja. Nah, untuk aplikasinya ya. Untuk aplikasinya kita tuh menggunakan EasyEda. Nah, aplikasinya kayak namanya sih easy, gampang. Untuk aplikasinya tuh nggak berbayar. Nah, terus online bisa. Ini bisa kalian jalankan di web. Ini kelihatan nggak share-shareanku? Aku belum share screen ya. Udah mas. Buat pusing aku ini ya. Itu kayak macam Proteus itu atau beda? Nah, Proteus. Betul. Tapi kan Proteus itu tuh nggak bisa sih apa namanya buat di versi webnya toh, setauku sih. Tapi mungkin kalian lebih tahu. Maksudnya tuh si EasyEda ini bagus, enak, bisa kita bisa ngerjain bareng. Terus untuk library-nya itu caranya itu mudah. Nah, mungkin tak contohin sekilas, terus nanti kalian bisa download download bisa jalanin di web si EasyEda-nya. Tak coba tak new project ya. Nah, new project ini contoh. Tak contohin sedikit tentang si EasyEda-nya ini. Nah, mungkin untuk lebih jelas prakteknya itu kalian bisa praktek sendiri. Nah, gini, kalau Proteus itu kalian kan kalau library-nya nggak ada kan harus download terus masukin library-nya tuh, kalau nggak salah. Kalau Eagle itu juga kalau Eagle. Nah, tapi kalau di EasyEda ini setahu kalau mau dibuat simulasi itu susah. Maksudnya kayak Proteus bisa simulasi Arduino, bisa simulasi apa itu. Nah, itu mudah kalau di Proteus. Nah, tapi kalau si EasyEda ini kalian library terus nanti bisa langsung dicetak si PCB-nya tadi. Nyetaknya di mana? Nah, nyetaknya ke Cina lah. Di sini untuk PCB yang 2 layer aku udah
udah apa namanya udah cari kalau di Jogja sih untuk PCB 2 layar itu susah dapat anunya tempat yang bisa nyetak PCB 2 layar itu. Kalian pernah nyetak PCB 2 layar nggak di Jogja? Atau mungkin di tempat lain? Belum kayaknya. Nah, Ke Jogja ya belum. belum pernah ke Jogja berarti kalian. Pernah cuma survei doang, cuma survei. Oh, survei dulu. Besok kan masuk santai aja. Oh, yang angkatan 20 nggak ikut anu ya? SA ya? Kayaknya Enggak, SA masuk sih. yang semester antara itu. SMS antara itu loh. Angkatan 20 nggak ada. Angkatan 20 nggak ada. Aduh. Masuk itu ya kayaknya. Offline toh. Oh, bagus itu. Ya udah. Oh, udah banyak offline. Udah banyak. Saya juga. Kampus yang negeri pun kayak di dekat kontrakanku itu apa namanya? Pertanahan nasional itu sekelas nasional loh itu offline. Namanya sekelas nasional. Iya ini Doni dulu yang ikut demo itu. Jangan ditiru ya. Doni sama Freddy ikut demo. Nah, tak lanjutin ya. Untuk kalian untuk cari si apa namanya si library-nya. Nah, kalian tinggal cari di sini. Kalian mau cari library apa? ICTmer. Tarik 555 55 ini ICTmer tuh. Nah, ada beberapa pilihan. Ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kebutuhan kalian isinya mau apa. Terus kalau semuanya kalian pengen Atmega nah 328 AU atau ini ya ada kuliah nggak apa-apa ya ini Mbak Anu udah di penghujung. Nah, ini soalnya kalau mau apa namanya kalau miring ya pakai spasi. Terus nah mungkin dapat kalian coba-coba sendiri sih di rumah untuk ini tak kasih pengantarnya doang ya. Jadinya ini bisa kalian coba di rumah, kalian mau buat apa itu. Nah, kalau ini buat nyambungin kabelnya, nah, sambungin kemana itu. Nah, kalau ini ya kayak VCC buat satu dayanya. Kalau ini netpot. Nah, netpot ini kalau di apa namanya? Kalau di Proteus kayak default tanpa kabel tapi bisa nyambung, tinggal di untuk ganti nama ini tuh. Terus ini ground, ini juga ground. Nah, untuk tutorialnya itu tuh udah banyak di Google, di YouTube. Aku biasanya lihatnya di YouTube. Kalian lihat aja gini keywordnya tuh tutorial ya ESI EDA, nanti banyak yang bahasa Indonesia banyak,
Yang bahasa Inggris banyak, yang kalau suka orang India ya bahasa India juga banyak. Nah, terus kalau sama kalian mau cetak PCB-nya bisa. Nah, aku belum pernah cetak di sini sih. Paling sebentar lagi aku mau cetak sih juga sih. Lumayan murah juga ini. Tapi aku nggak ngendorse ini ya. Cuman ngasih apa sharing aja ya. Kirain wah apa namanya Adit ini ngendorse ini. Ini beda pembelian beberapa layar tergantung dari eh, si kalian apa namanya dari rangkaian kalian. Nah, aku mau nah, kalau yang mau coba buat rangkaian seperti ini, nanti tak kasih apa namanya skematiknya. Jadinya tuh si apa namanya si pin-pinnya itu nanti nyambungnya kemana, tak kasih nanti. Coba kalian buat di si ECD-nya ini. Terus kalau untuk jadiin yang seperti ini, nah kalian klik yang ini. Nah ini kan di model skematik. Nah terus ini yang di model layout PCB-nya. Ini yang di model layout PCB-nya. Nah, terus itu kalian tata di sini, ditata. Pokoknya kalian tata sedemikian rupa seenak kalian kan. Contohnya oh ini microcontroller buatanku sendiri. Nah, kalian tata seenak kalian gimana terserah, nggak menggunakan kaidah apa namanya microcontroller Arduino nggak apa-apa, yang penting si port dan si pin-pinnya ini tersambung lah, tersambung itu. Mungkin untuk apa namanya untuk materi di elektrikal ini cukup sih, kan cuma sharing aja ya, kita belajar bersama. Apa yang aku tahu aku kasih tahu ke kalian. Nah, tapi kalau untuk masalah kayak electrical, mungkin kalau di TE itu pas di mata kuliah elektronika digital aja. Nah itu ngitung-ngitung tuh. Nah dan kalau ngitung pusing nggak kira-kira kalau belajar ngitung, apa milih belajar ini aja, desainnya ini aja? Sini aja kayaknya. Hitung-hitung. Ngitung-ngitung ya dulu, botak kepala dulu sambil ngitung-ngitung terus. Nah mungkin gitu aja sih yang dapat aku sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya apa, mau apa usul tentang elektrikal, tentang mau buat project apa gitu. Nah udah Sudah.
Ya mau mas. Siap mas, ditunggu mas. Ya, ya udah. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir pada pelatihan siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat itu berkah ya. Amin. Nah, mungkin cukup dari aku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.